Wa qawluhu wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Kedua firman Allah Subhanahu wa taala ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah untuk menetapkan sifatul wajh lillah, bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat wajah alladhi yaliqu bijalalihi, yang layak dengan kemuliaan Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menyerupai wajah yang ada pada makhluk. Dan menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai wajah bukan berarti kita menetapkan bahwa Allah yatajazza, terbagi-bagi sebagaimana terbagi-baginya manusia. Tapi kita menyatakan bahwa wajah adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, dan wajah adalah merupakan sifat qaimatun bizzat, sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita mentakwil, tanpa kita mentakwil, mentakif. Naam. Qala syarihu al-allamah Muhammad Khalil Harras rahimahullah, qawluhu wa yabqa wajhu rabbika ila akhiril ayah, tadammanat hatanil ayatani. Dua ayat ini mengandung isbata sifatil wajh lillahi azza wa jalla, menetapkan sifat wajah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wan nususu fi isbatil wajhi minal kitabi was sunnati la tuhsa kasratan. Nas dalam menetapkan sifat wajah bagi Allah dari Al-Quran dan As-Sunnah itu la tuhsa, tidak terhitung banyaknya. Wa kulluha tanfi ta'wil al-mu'attilah, dan semua dari nas-nas tersebut meniadakan penakwilan dari kaum mu'attilah, kaum yang menafikan dan meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Alladzina yufassiruna al-wajha bil jihati, orang-orang yang mensifatkan, yang menafsirkan wajah, lalu wajah itu ditafsirkan dengan jihah, arah atau kiblat. Dan penafsiran al-wajh bimakna al-jihah ini sebenarnya datang dari beberapa dari kalangan para ulama salaf, seperti al-Imam Mujahid bin Jabir, muridnya Abdullah bin Abbas, dan juga al-Imam Syafi'i, telah dinukilkan dari keduanya dengan sanad yang sahih. Dan juga dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwa terkadang wajah itu dimaknakan dan ditafsirkan dengan jihah, arah, kiblat. Akan tetapi mereka mengatakan bahwa menafsirkan wajah yang berarti jihah
itu hanya terdapat pada satu ayat saja, tidak kepada yang lain. Terdapat pada satu ayat saja. Penafsiran itu hanya terdapat pada satu ayat di dalam Al-Quran, yang terdapat dalam surah Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, walillahil masyriq wal maghribu fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Allah yang memiliki timur dan barat. Dimanapun kalian menghadap, maka itulah wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka ini menafsirkan yang dimaksud fasamma wajhullah ay fasamma qiblatullah, jihatullah, arah kiblat. Ya memang dari sisi bahasa ada. Terkadang wajah bermakna jihah. Tapi kita telah sebutkan tadi bahwa para ulama menyatakan itu hanya terdapat pada satu ayat saja. Adapun yang lainnya al-baqi alal asl, tetap di atas asalnya, bahwa yang dimaksudkan adalah wajah, sifat hakikiyah lillah subhanahu wa ta'ala. Walaupun Ibnul Qayyim rahimahullah tidak ridha dengan penafsiran wajah itu dengan jihah, beliau membantah pendapat tersebut bagaimana yang terdapat dalam Mukhtasar As-Sawa'iqul Mursalah. Beliau membantah itu. Ini menunjukkan bahwa bagaimanapun kecintaan Ibnu Qayyim rahimahullah kepada Syekhul Islam bukan berarti beliau taklid pada seluruh permasalahan. Naam. Al-muhim, itu pun kalau ada hanya terdapat pada satu ayat. Karena memang ayat itu berkenaan tentang masalah kiblat pula. Al-sawab, ataukah yang menafsirkan wajah maksudnya adalah pahala. Wajhullah maksudnya adalah pahala Allah. Nah, dan ini juga penafsiran yang batil. Karena di dalam bahasa Arab tidak ada wajah itu berarti sawab. Sama sekali tidak disebutkan oleh para ulama ahli lughah. Kemudian ditambah lagi bahwa yang namanya sawab, pahala itu makhluk. Ya. Padahal pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung diri dengan menyebutkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal beristi'adzah tidak boleh dengan makhluk. Pernah beliau berdoa, a'udzu bisultanikal qadim wa biwajhikal karim. Apa awalnya, ikhwan? Mana doanya? Nah, di situ beliau berlindung diri. Biwajhikal karim wa sultanikal qadim. Maka tidak mungkin berlindung diri dari makhluk. Pada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Awidzat, atau yang menafsirkan wajah itu dengan zat, bahwa yang dimaksud dengan wajah adalah zat Allah. Nah, ini juga batil, dan justru banyak yang jatuh ke dalam penafsiran ini dari kalangan para ulama, khususnya mereka yang terkena fikrah al-Asy'ariyah, menafsirkan wajah itu dengan zat. Nah, padahal di dalam bahasa tak pernah dan tidak ada wajah itu
maknanya adalah zat. Tidak. Kalau wajah ya dulu ala zat mungkin. Ya. Kelaziman menetapkan wajah berarti menunjukkan zatnya ada. Betul. Tapi wajah bukan zat. Naam. Walladhi alaihi ahlul haqqi, dan yang menjadi pendapat ahlul haqq wahum ahlus sunnah, annal wajha sifatun ghairu zat, bahwa wajah itu sifat Allah dan bukan zat. Wala yaqtadhi isbatuhu kaunahu ta'ala murakkaban min a'dha'in, dan tidaklah mesti ketika kita menetapkan wajah bagi Allah berarti kita menyatakan Allah itu tersusun dari anggota-anggota tubuh. Tidak demikian. Nah, kita menetapkan Allah punya tangan, Allah punya penglihatan, Allah punya pendengaran, Allah subhanahu wa ta'ala punya wajah, Allah punya. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala punya jari. Kita tetapkan itu. Akan tetapi kita tidak menyatakan bahwa Allah itu tersusun dari anggota-anggota tubuh. Waliyadzubillah. Tidak. Kita tidak mengkhayalkan demikian. Kita tetapkan sifat tersebut tanpa kita mengetahui kaifiyah dan hakikatnya. Kama yaqulul mujassimah, tidak seperti yang dikatakan oleh ahlu tajsim. Al-mujassimah, golongan yang menyatakan Allah itu punya jasmani yang terdiri dari anggota tubuh. Bal huwa sifatun lillahi ala ma yaliq bihi, akan tetapi itu sifat Allah berdasarkan yang layak dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yushbihu wajhan wala yushbihuhu wajhun. Ya, maka tidak menyerupai satu wajah manapun, dan wajah manapun tidak menyerupai wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Naam. Baik, ila huna ya akhwan.